Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang literatur review. Ini di semester berapa nih? Sebentar lagi nggak kerasa ya mau nyusun skripsi. Jadi apa sih literatur review gitu ya? Itu sering tuh ada dua pilihan, apalagi lagi corona kayak gini. eh, Pilihannya penelitian langsung atau literatur review gitu ya. Nah, tapi bagusnya sih mudah-mudahan corona cepat berakhir. Jadi kalian bisa langsung penelitian langsung. Oke. Uh, Dalam literatur review ini, jadi gini ya, ada beberapa tujuan literatur review. Ada beberapa tujuan literatur review. Kenapa harus dilakukan literatur review? Dan apa jenis literatur review? Itu banyak. Mulai dari scoping review, sampai umbrella review gitu ya. Itu nanti coba kalian cek di sumber-sumber yang lain terkait jenis-jenis literatur review ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentarnya untuk ditanyakan langsung mengenai jenis-jenis literatur review. Nanti akan kita bahas lagi. Misalnya di sini kita terbatas pertemuannya hanya sampai 100 menit. Nah, yuk kita mulai literatur review. Apa sih literatur review? Literatur review atau tinjauan pustaka bahasa Indonesianya Mbak ya, merupakan satu uraian tentang teori atau sesuatu landasan teori atau temuan dan artikel penelitian lain yang diperoleh dari bahan bacaan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Jadi sebetulnya karya tulis apa ya? Kalau kalian sebutnya kalian penelitiannya literatur review itu bukan sebuah penelitian ya, kecuali namanya adalah jenis penelitian meta analisis gitu ya. Sampai meta analisis itu yang memang memerlukan satu analisa statistik lagi gitu ya. Itu sebuah penelitian kalau sudah sampai meta analisis. Nah, kalau mau penasaran tentang meta analisis, nah coba silahkan nanti kita bahas di lain kesempatan tentang meta analisis bagaimana langkah-langkahnya. Tapi di sini yang akan kita bahas adalah hanya literatur review secara umum. Tapi kalau penasaran nanti kita bahas ya. Saya terangkan part per partnya di video ini. Nah, jadi saya ulang, literatur review ini merupakan satu bahan acuan yang dijadikan landasan untuk meyakinkan kegiatan penelitian yang akan kita lakukan. Oke. Atau bisa juga literatur review ini digunakan untuk menyusun satu kerangka pemikiran atau kerangka konsep yang jelas dari rumusan-rumusan masalah yang jelas, biasanya dari latar belakang. Makanya antara latar belakang dan tinjauan pustaka itu memang harus apa namanya? Harus sejalan gitu ya. Antara latar belakang pendahuluan di pendahuluan gitu ya dengan tinjauan pustaka itu memang harus sejalan. Apa yang ingin dibicarakan mulai dari judul latar belakang pendahuluan sampai bab 4 simpulan saran itu memang harus selaras gitu ya. Jadi saling mendukung antara satu sama lain gitu ya. Jelas. Masalahnya di sini kan harus jelas perumusan masalah yang diteliti juga harus jelas. Nah, sedangkan itu kan di bab 1 gitu ya. Jadi harus ditegas gitu ya. Kita maunya ngomongin apa, jangan melenceng kemana-mana. Pada saat di literatur review itu muncul kayak bala-bala, kayak gado-gado gitu ya.
banyak banyak yang nggak penting-penting di sana dimasukkan. Padahal di sini terkait tinjauan pustaka yang dimasukkan hanya state of the art-nya aja. Intinya landasan teoritis yang apa ya maksudnya yang menjadi piece of piece apa ya maksudnya bagian perbagian pikiran yang menjadi dasar pemikiran kita untuk dilakukan penelitian tersebut gitu ya. Nah, atau bisa juga literatur review yang tadi saya sebut sistematik atau meta analisis tadi bisa juga sebagai analisis berupa kritik dari penelitian yang sudah dilakukan terhadap topik khusus dalam keilmuan. Bisa juga. Jadi bisa jadi dasar sebagai pemikiran kita. Nah, makanya saya bilang nanti beragam jenis literatur review itu banyak gitu ya. Oke, ada yang cukup scoping review gitu ya. Ada memang literatur review-nya khusus membenarkan penelitian kita atau ada yang mengkritik gitu ya. Nah, oke. Apa isinya dalam literatur review? Biasanya berupa ulasan gitu ya. Kalau ada yang bersifat deskriptif, hanya ulasan deskriptifnya saja, tidak sampai ke apa namanya analisa statistiknya, nggak sampai sana. Ada yang berupa rangkumannya saja, hasilnya aja, sintesis hasilnya, atau pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka gitu ya, disatukan, bisa dari artikel, buku, slide, informasi dan atau dari internet atau lain sebagainya. Oke, hasil sintesis. Jadi jangan dipukul rata kalian ketika kalian melakukan penelitian. Ternyata penelitiannya bukan penelitian sih kalau saya sebut gitu kan, kalau itu ya, menyusun sebuah artikel, menyusun sebuah karya tulis akhir. Nah, kemudian kalian sebut ini pakai sistem apa namanya literatur review. Kemudian kita tanya oleh dosennya, kebingungan mana literatur review yang mana yang kalian pakai gitu ya, jenis dan tujuannya untuk apa. Jangan sampai kebingungan itu lagi ya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang tujuannya literatur review untuk apa? Pertama, tadi saya bilang, untuk mendapat landasan teori yang mendukung tentang pemecahan masalah yang sedang kita teliti. Oke, untuk mendukung untuk mendukung pemecahan masalah yang sedang kita teliti. Contoh, misalkan kalian punya metode baru atau punya alat uji baru, kan itu perlu satu studi pendahuluan dari penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung metode kita itu memang benar-benar ada buktinya, ada evidence-nya gitu ya, ke arah pengembangan metode yang akan kita pakai gitu ya. Apa namanya? Jadi sifatnya si literatur review ini atau tujuan pertama untuk literatur review ini adalah mendukung penelitian atau mendukung pemecahan masalah yang akan kita teliti. Sering tuh kalian baca ya, penelitian ini sesuai dengan si Anu gitu kan, yang mengatakan bahwa, nah itu seperti itu ya. Kalau literatur review-nya ngomongin mendukung pemecahan masalah yang sedang diteliti. Tapi di sini jangan hanya sekedar kalian ngomongin penelitian ini sesuai dengan penelitian si A misalkan, yang hasilnya bla 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 gitu ya. Tapi kerangka teoritisnya itu secara ininya kali tidak disebutkan. Kenapa bisa sesuai gitu ya? Oke. Yang kedua adalah
Teori yang didapatkan adalah langkah awal tujuannya gitu ya. Yang pertama sebagai landasan teori, yang kedua langkah awal agar peneliti lebih memahami permasalahan yang diteliti dengan benar sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah. Gitu ya. Yang kedua adalah tujuannya sebagai apa ya, jalan pembuka bagi peneliti gitu, biar peneliti itu lebih paham terhadap konsep atau kerangka berpikir ilmiah terhadap penelitian yang akan dilakukannya gitu. Contoh langkah-langkah, misalkan langkah-langkah misalkan metode apa ya di perawatan, contoh di kalian metode perawatan luka misalkan. Nah, apa saja sih protapnya, proseduralnya yang harus dilakukan di metode perawatan luka dengan menggunakan teknik A atau teknik B. Nah, di sini harus tahu apa, kita kan harus tahu, harus cari gitu ya, apa saja langkah-langkah dalam hal pembandingan ini gitu ya. Jadi yang tujuan yang kedua adalah untuk mendapatkan langkah awal agar lebih paham gitu ya mengenai penelitian yang akan dilakukan. Gitu. Yang tujuan yang selanjutnya adalah hanya untuk mendapat gambaran berkenaan tentang apa yang sudah dilakukan atau diteliti oleh orang lain. Oke. Jadi ada pemaparan tuh biasanya kalau di lomba-lomba atau di karya tulis juga sama ya. Apakah sudah ada penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya gitu ya. Kemudian hasilnya bagaimana gitu ya. Nah, kemudian metodenya seperti apa bedanya dengan penelitian kita. Nah, itu tujuan selanjutnya. Jadi gambarkan gitu ya hasilnya bahwa penelitian ini sebelumnya sudah ada beberapa peneliti yang melakukan dengan metode atau cara yang seperti apa. Itu digambarkan secara gamblang gitu ya. Jangan hanya ngomongin penelitian ini sudah ada yang meneliti 10 orang. Tapi kalian tidak menggambarkan bagaimana teknik, metodenya, hasilnya gitu ya. Oke. Dan itu harus diklasifikasikan metode yang sama gitu ya. Jangan dicampur adukan metode A ya dengan metode A lagi, metode B dengan metode B lagi gitu ya, dibandingkannya gambarannya gitu ya. Jangan kalian ya intinya harus apple to apple ya. Ya apel harus dibandingkan dengan apel gitu ya, jangan dibandingkan dengan jeruk gitu ya. Intinya untuk menggambarkan hal tersebut, intinya memang kita harus mengklasifikasikan antara satu penelitian dengan penelitian yang lain yang sudah dilakukan. Oke, itu ya. Kemudian selanjutnya, aspek utama dalam literatur review. Oke, aspek utama. Pertama adalah yang harus dilakukan ya, aspek utamanya. Survei artikel terkait topik yang diminati. Nah, jadi yang harus dilakukan pertama adalah bukan yang harus utama. Aspek utama yang harus dilakukan dalam literatur review pertama adalah kita harus cek dulu apa sih minat kita gitu ya. Apa minat penelitian kita? Apa topik riset kita? Nah, itu dicek dulu. Ada beberapa cara ininya gitu ya dalam Google. Contoh apa namanya? Sebelumnya sudah ada tuh ya saya pelatihan bagaimana cara mencari gitu ya tentang topik tentang ARI ya, tentang teknik pencarian di Google Scholar atau di mesin pencarian artikel ilmiah. Nah, di sana
kita harus tentukan topik apa yang spesifik, yang sesuai. Kemudian kan ada beberapa teknik, ada bisa pakai dan atau bisa pakai or atau tanda asterisk, koma, tipe file, tipe site-nya di mana gitu ya. Nah, silakan kalau masih bingung, penasaran, nanti saya beri buat videonya, contohnya, atau kalian coba tonton video yang cara penulisan artikel ilmiah di sana ada gitu ya. Oke. Kemudian kalau sudah dapat artikelnya, contoh di sana banyak, kadang kalian menemukan artikelnya, makanya harus memakai satu cara atau metode tertentu dalam teknik cara pencarian artikel, survei artikelnya tadi. Nah, sudah dapat, kemudian berikan evaluasi dari hasil atau ringkasan gambar, ringkasan dari artikel-artikel yang ada, yang sudah itu. Nah, biasanya kita ini berdasarkan pakai tabel picot ya. Nah, di sana boleh gitu ya. Ada beberapa teknik lah, banyak. Nanti kalau masih penasaran kita bahas di video-video selanjutnya bagaimana menyusun picot dan lain sebagainya. Oke. Kalau sudah ngasih evaluasi hasil ringkasan yang sudah kita dapat, itu one by one ya, satu demi satu kita baca hasilnya, simpulannya seperti apa gitu ya, apa discussion-nya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian dapatkan masukan yang terkait dengan isu dari publikasi yang baik dan baru sampai lama hasilnya mendapatkan kejelasan gambaran topik masalah yang akan diteliti. Oke. Kita harus mendapatkan mulai artikel yang, makanya tadi kan ilmu apa namanya, dalam teknik pencarian kita harus menentukan berapa tahun ke belakang gitu ya. Ada beberapa teknik kan, misalkan 10 tahun ke belakang, 5 tahun ke belakang. Nah, jadi karena apa? Ilmu itu selalu berkembang. Hari ini dibilang A, besok misalkan hari ini A benar, B salah. Nah, selanjutnya bisa jadi A salah, yang B yang benar kayak gitu ya. Karena ilmu itu selalu berkembang terus gitu ya. Ya, jadi harus mengurutkan isu-isu tadi berdasarkan yang terlama sehingga ke terbaru. Jadi gambarannya itu jelas. Kedua, yang selanjutnya adalah apa namanya, mengklasifikasikan metode atau instrumen yang sama selain tahunnya juga gitu ya. Selain topik, urut tahun, kemudian klasifikasikan metode dan instrumen yang dipakai. Itu juga harus jelas di sana gitu ya. Oke, itu next. Sekarang cara melakukan literatur review. Jadi ada beberapa pandangan tentang bagaimana cara melakukan literatur review atau teknik. Tapi secara itu yang saya bilang beberapa jenis teknik literatur review itu, tapi saya gambarkan secara umum saja karena banyak sekali ya, bisa sampai ada 10 ya, ada berapa belas gitu, saya lupa. Pertama, itu ada teknik comparison. Comparison itu apa? Mencari kesamaan, gitu ya. Jadi tujuannya ya tadi sesuai tujuan juga gitu ya. Kalau pengen cari yang mendukung gitu ya, kita pengen cari penelitian-penelitian yang mendukung atau memiliki kesamaan dalam penelitian dengan penelitian kita. Baik hasilnya, intervensinya, metode atau yang lainnya. Kemudian artikel tersebut dikritisi dan disusun dalam bentuk tabel atau artikel yang baru gitu ya. Nah,
Itu comparison. Jadi kita mencari artikel-artikel dengan kriteria ya, yang memiliki kesamaan-kesamaan dengan penelitian antara penelitian satu dengan penelitian lainnya yang mendukung penelitian kita gitu ya. Itu comparison. Kemudian kita kritisi, kemudian susun dalam tabel, kemudian kita buat artikel yang baru. Nah, jadilah sebuah artikel, bukan hasil penelitian ya, karena kita tidak di sini tidak tidak apa ya namanya, tidak melakukan uji analisa terhadap hasil pemikiran tadi ya, analisa secara statistik. Oke, itu. Yang selanjutnya adalah kontras. Kalau tadi comparison adalah mencari hal yang sama, nah, kalau kontras itu mencari hal yang tidak sama. Nah, jadi artikel reviewnya ini lebih mengulas tentang studi yang saling bertentangan. Kemudian dirangkum nantinya dijadikan satu artikel. Jadi ini mah cari yang bertentangannya. Kalau tadi comparison cari kesamaan. Nah, hasil dari tidak sama tersebut dilakukan perbandingan, misalkan teknik A dengan teknik B gitu ya. Bagaimana hasilnya? Nah, dicari yang tidak samanya. Oh, teknik A lebih efektif. Kenapa lebih efektif dibanding teknik B? Nah, itu dicari. Mana yang digunakan dalam membuat pembahasan. Termasuk mana hasil yang lebih baik gitu ya. Nah, itu teknik kontras. Tapi kalau teknik comparison itu cari yang sama gitu ya. Yang saling ini gitu ya. Kalau awas jangan sampai kebalik nanti ya. Oke, jadi kalau untuk mencari mana yang teknik yang lebih baik A, B, C antara beberapa intervensi ya yang bagus adalah teknik kontras gitu ya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah teknik criticize. Apa teknik criticize? Nah, teknik criticize itu ngasih pandangan atau review sebuah artikel apa yang bersifat setuju atau tidak setuju terhadap pandangan penulis dengan pembaca gitu kan, dan bisa juga sebagai penghubung lebih dari satu pandangan sintesa. Nah, setelah dilakukan sintesa kritik, kemudian dikasih pembahasan yang sesuai dengan pendapat dari peneliti yang melakukan kritisi. Nah, ini hanya mengkritik. Di sini tujuan untuk literatur di sini apa strateginya mengkritisi gitu ya. Jadi setelah mereview itu kita ngasih kritiknya setuju atau tidak setuju. Oke. Nah, untuk apa? Nah, untuk review atau sintesa dari artikel yang sudah terbit tadi. Oke. Nah, tapi mengkritisinya bukan hanya dengan apa namanya pendapat kita saja di sini, tapi harus ada dasarnya pendapat kita tuh, bukan asumsi saja. Nah, oke. Selanjutnya teknik sintesis atau membandingkan. Nah, hati-hati membandingkan antara kontras dan sintesis gitu ya. Nah, kalau di sintesis bersifat mencari keunggulan dan kelemahan satu penelitian. Kemudian dilakukan analisis pembahasan dan dijadikan landasan dalam penelitian berikutnya, gitu ya. Itu sintesis. Nah, yang terakhir adalah summarize atau meringkas. Ini langkah terakhir dalam review artikel di mana kita harus menuliskan ringkasan dari hasil review tadi ke dalam artikel yang baru, gitu ya. Oke, jadi ini beberapanya
apa namanya, cara melakukan literatur review berdasarkan beberapa tujuan, bisa comparison, bisa kontras, bisa mengkritisi, bisa mensintesis, dan bisa menyimpulkan. Tergantung apa sih yang kalian maunya, yang mana. Oke. Langkah melakukan literatur review. Oke. Bisa dengan formulasi tadi sudah ya, mencari masalah. Oke. Sudah mencari masalah. Nah, tapi kalau dalam hidup di kelas jangan cari masalah sendiri ya. Ini cari masalah penelitian, cari masalah yang real, gitu ya. Kemudian peneliti menegakkan rumusan masalah di sana ya. Rumusan masalah itu adalah biasanya pertanyaan masalah penelitian. Kan ada tuh rumusan masalah. Nah, masalah dalam penelitian ini adalah gitu kan, apakah terdapat hubungan? Nah, itu kan research question gitu ya. Research question. Nah, jadi pertanyaan penelitian ini berguna untuk menuntun peneliti dalam melakukan pencarian artikel gitu ya. Nah, dalam pencarian artikel itu kan jangan gamblang kalian ditulis semua gitu ya. Nah, jadi sistem di pencarian di Google itu punya teknik dalam pencarian. Jadi nggak bisa kalian ini langsung ditulis semua gitu ya. Kemudian kan kalian ada mencari dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia, itu akan berbeda tentunya gitu ya. Nah, setelah formulasi masalah, apa namanya, pertanyaan penelitian dibuat, kemudian kita akan mencari ya di banyak ya situs-situs pencarian. Tergantung kalau kalian punya berlangganan ya bisa langsung akses ke sana gitu ya. Pak, kadang suka ada yang berbayar. Nah, itu ada beberapa cara, ada beberapa teknik kalau kalian mau dapat gitu ya. Oke, boleh nanti tanya langsung atau konsultasi langsung ya. Nah, setelah itu ya lakukan telaah artikel ya, setelah mencari lakukan telaah artikel dari berbagai sumber yang didapat. Tapi sumbernya ya tadi saya bilang site-nya harus yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan dari yang contoh sumbernya apa ya kalian misalkan blogspot. Nah, itu kan kurang bisa dipertanggungjawabkan dibandingkan dengan situs-situs pendidikan misalkan yang ac.id. Nah, itu ya. Oke. Kemudian setelah melakukan telaah yang sesuai dengan isu teliti, tentukan keyword pencarian atau search string-nya yang basisnya adalah PCOT atau PCOT. P-nya adalah pasien atau problem, E-nya exposure, implementasi atau tindakannya, C-nya kontrol, ada intervensi pembanding enggak, O-nya outcome, luarannya apa, T-nya time. Karena pertanyaan yang baik akan membantu menentukan cakupan review dan membantu strategi dalam mencari artikel. Jadi harus ada tekniknya, pakai picot atau pecot ya. Gitu ya. Harus tahu apa masalahnya, tindakan yang diberikan, ada kontrol enggak, ada intervensi pembanding enggak, hasil luarannya apa, waktunya kapan, berapa lama gitu ya. Nah, terutama kalau penelitian-penelitian berupa intervensi dan pengen mencari menganalisa efektivitas dari tindakan yang diberikan gitu ya. Ada ini format VCOT. Oke, nomor artikel.
judul artikel biasanya, problem sampelnya, exposure-nya apa, kontrolnya apa, outcome-nya apa, waktunya apa. Nah, silahkan nanti kalian berlatih pakai apa namanya, picot gitu ya. Ini pakai tabel picot. Silahkan tentukan permasalahannya, buat pertanyaan penelitian, kemudian minimum sampai menyusun tabel picot dulu ini ya. Nah, nanti kalian tentukan aja dulu apa literatur reviewnya. Hanya kalian pengen membandingkan atau sampai summarize gitu ya, sampai analisis atau mengkritisi sampai mana ya. Saya rasa inilah latihan sampai ngisi tabel picot ini ya, silahkan. Tapi kalian harus tahu bagaimana cara mencarinya ya. Itu ditampilkan kata kuncinya apa yang dipakai gitu ya. Mencarinya di mana, tahun berapa, artikelnya didapat dari mana. Itu harus ada rekam jejaknya ya. Itu salah satu tugasnya ya. Tugasnya itu nanti silahkan dikumpulkan gitu ya untuk literatur review ini. Oke. Nah, setelah oke. Oke. Sorry gangguan sedikit. Nah, setelah memasukkan tabel picot, ya silakan dibahas ya bagaimana. Oke, selanjutnya pokoknya tugasnya nggak gini deh. Kalian tugasnya adalah lakukan langkah-langkah melakukan literatur review ini ya. Silahkan lakukan. Nggak hanya sampai tabel picot aja deh, sayang. Oke. Kemudian setelah memasukkan dalam tabel tadi ya, evaluasi data dengan melakukan penilaian dari beberapa artikel yang sudah didapat tadi ya, yang sudah dimasukkan ke tabel picot. Setelah semua literatur didapat, masukkan ke tabel tadi. Kemudian pilih literatur yang sesuai tadi ya. Yang sesuai dengan pertanyaan kalian gitu ya. Yang sesuai dengan pertanyaan, yang sesuai dengan tujuan, mau membandingkan yang sesuai dengan metodenya, metode yang sesuai. Nah, biasanya kalian pakai kriteria inklusi ya, bisa inklusi atau eksklusi gitu ya. Silahkan dibuatnya. Itu makanya harus jelas tadi perumusan masalah, pertanyaan penelitiannya mana gitu ya. Mana yang pengen kalian dijadikan topik gitu ya. Oke, selanjutnya analisis dan interpretasi menganalisa dan menginterpretasi. Oke. Nah, tahapan yang terakhir gitu ya adalah selain tadi kan buat kriteria inklusi, tabel tadi, kalian interpretasi. Tergantung kalian tadi tujuannya apa gitu ya. Apakah untuk mendukung, apakah untuk membandingkan, mencari kesamaan, mencari perbedaan, mengkritisi, atau untuk apa? Analisis interpretasinya ya. Nah, oke, kemudian sintesis yang dilakukan bisa terserah mau secara naratif atau kuantitatif. Kalau kuantitatif jangan sampai meta analisis ya. Kalau meta analisis itu harus ada analisis khusus, statistik khusus gitu ya. Tapi kalau mau belajar lebih lanjut silakan yuk. Boleh gitu ya.
Nah, langkah ini merupakan langkah yang paling penting ya. Dengan harus detail, hati-hati gitu ya, lihat hasil simpulannya gitu kan. Karena kualitas review kita ditentukan dari hasil sintesis analisis yang kita lakukan. Gitu ya. Harus benar-benar kritis apa gitu kan. Kemudian maksudnya sesuai gitu yang di apa namanya yang di review itu metodenya dengan metode ya tadi apa atau apa ya dari metodenya tergantung dari tujuan pertanyaan ya sesuai gitu ya harus sinergi gitu apa sinergi apa yang namanya harus searah gitu ya maksudnya jangan bala-bala bala-bala itu apa campur aduk di dalamnya itu gitu ya oke itu kalau silakan kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar ya pertanyaan jadi itu sekilas tentang literatur review saya tidak lama-lama mungkin cukup 30 menit saja 35 menit 40 menit sisanya 60 menit selanjutnya adalah kalian melakukan literatur review tugas di rumah 60 menit selanjutnya gitu ya oke silakan kalau ada ditanyakan ditulis di kolom komentar nanti saya akan bahas lagi dengan video selanjutnya gitu ya nah oke rangkumannya dari hasil pertemuan kali ini jadi ada beberapa tujuan literatur review yang pertama untuk dapat landasan teori yang kedua sebagai langkah awal yang ketiga mendapat gambaran oke yang diteliti oleh orang lain oke beberapa aspek utama pertama adalah mensurvei artikel survei dulu artikel yang terkait lakukan pencarian gitu ya kemudian kasih evaluasi kemudian ngasih masukan ya, 3 langkah utama dalam literatur review mencari artikel ngasih evaluasi ringkasan kemudian kasih masukan ringkasan kemudian cara melakukan bisa kalian mencari kesamaan kemudian mencari perbedaan, kontras, mengkritisi, membandingkan, mensintesis, sama menyimpulkan. Oke, silahkan. Tekniknya mau pakai yang mana. Kemudian langkahnya, cari topiknya dulu, cari permasalahannya dulu, cari hot issue-nya dulu. Oke, tegakkan pertanyaan penelitiannya dulu, kemudian lakukan telaah artikel. Setelah dapat artikelnya itu dimasukkan ke dalam diagram picot atau pecot gitu ya. Nah, berdasarkan kriteria inklusi atau eksklusi tadi gitu ya. Tunggu itu masukkan dulu semua kemudian baru masukkan ke tabel baru kalian membuat kriteria inklusi dan eksklusi silakan mana yang bisa masuk dipilah-pilah ya mana yang bisa masuk mana yang nggak bisa masuk dari hasil hasil pencarian yang kalian buat gitu ya jadi jangan asal gitu ya kalian langsung buat dapat 2000 artikel memang kalian pilih semua kan enggak gitu ya oke gitu ya kemudian menganalisa atau menginterpretasi oke dan melakukan pembahasan dari temuan-temuan artikel yang didapat tadi Pak cukup enggak 10 artikel 5 artikel Pak berapa artikel yang kita bahas oke saya buat janganlah sedikit banget 5 artikel mah minimum 20 artikel ya silahkan cari minimum 20 artikel kebanyakan Pak kebanyakan ya udah minimum 10 artikel ya nah tapi 10 artikelnya harus artikel yang bisa dipertanggungjawabkan jangan artikel penelitian ya jangan intinya artikel publikasi yang memang sudah minimum ber-ISSN ya minimum ber-ISSN Oke, itu tugasnya ya. Silahkan chat di kolom komentar kalau masih belum jelas tentang instruksi itu tugasnya. Oke, nanti kumpulkan melalui email saya
atau silahkan koordinator melakukan chat ke saya, chat Japri untuk pengumpulan tugasnya. Ya, itu pertemuan hari ini. Terima kasih sebelumnya. Selamat belajar. Sampai jumpa kembali. Oke, terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.